Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik menarik seputar agama, teologi, dan pencarian kebenaran. Dalam video kali ini, kita akan menyimak diskusi antara Jesslyn Thea Lestari dan Elia Myron mengenai salah satu isu yang sering muncul dalam dialog keagamaan, yaitu tentang Rasul Paulus dan hubungannya dengan ajaran Yesus. Sebagian orang berpendapat bahwa Paulus telah mengubah atau membelokkan ajaran Yesus, sementara yang lain meyakini bahwa Paulus justru adalah salah satu rasul yang menyebarkan ajaran Yesus kepada dunia. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan yang dijelaskan dalam teologi Kristen? Mari kita simak pembahasannya dalam video berikut ini. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak salah memahami konteks diskusinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjawab suatu tuduhan yang seringkali dituduhkan oleh polemikus Muslim secara khusus terhadap iman Kristen. Mengapa kita percaya kepada Paulus padahal ia adalah seorang penjahat atau mantan orang penjahat? Mengapa Paulus harus dipercaya? Sebelum kita menjawab hal ini, kita perlu tahu latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus merupakan seorang penjahat yang pernah sekolah di Tarsus, lalu ia kemudian besar dari suku Benyamin, dan kemudian ia adalah seorang rabi di bawah asuhan dari Raban Gamaliel itu sendiri. Nah, jadi Paulus ini adalah orang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Ia adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat ulet dan tekun di dalam melakukan seluruh perintah Taurat di dalam kitab orang Yahudi. Dalam hal ini adalah dalam Torah. Nah, dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, dalam motivasinya yang tidak baik terhadap orang Kristen, kemudian sekinah atau cahaya dari Yesus Kristus menemui dia dalam perjalanan itu yang disaksikan oleh orang-orang yang menyertai dia. Lalu cahaya yang ditemui oleh Rasul Paulus ini membutakan mata Paulus, dan pada saat yang sama Tuhan Yesus sedang menggunakan Saulus untuk menjadi alatnya dan mempertobatkan Saulus menjadi Paulus yang baru. Dan puji Tuhan, Saulus kini berubah menjadi Paulus dan memberikan dirinya bagi pelayanannya kepada Kristus. Ketika Tuhan Yesus dalam pertemuan itu mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pada saat pertemuan itulah Saulus memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia sadar bahwa yang ia selalu aniaya itu adalah jemaat milik atau tubuhnya Yesus Kristus sendiri. Nah, pertemuan itu tidak hanya bertemu begitu saja. Pertemuan itu membuahkan suatu hasil, membuahkan suatu pertobatan yang membuat Paulus ini diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi Paulus melalui firman-Nya kepada Ananias. Apa yang ia perkatakan? Mari kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku," Paulus alat pilihan bagiku, "untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik itu ternyata dikonfirmasi oleh pesan Tuhan Yesus kepada Ananias untuk mendoakan dan menumpahkan tangan atas Saulus yang buta matanya oleh karena dia melihat cahaya yang besar, yaitu cahaya Tuhan Yesus, lalu kemudian membaptiskannya. Jadi Paulus sebagai rasul itu tidak hanya diakui oleh Paulus itu sendiri, tetapi justru Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Ananias agar Ananias menumpahkan tangan atasnya lalu membaptiskan Paulus. Dengan demikian, kerasulan Paulus yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengutus Paulus menjadi pemberita bagi bangsa-bangsa lain, itu bukan hanya klaim dari Paulus, tapi juga dikonfirmasi oleh Ananias yang sebelumnya sudah ditemui oleh Tuhan Yesus dan bahkan diberi perintah untuk menumpangkan tangan atas Paulus dan juga membaptiskannya. Nah, lebih jauh daripada itu juga,
sahabat-sahabatnya para rasul dalam hal ini adalah Barnabas. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 25, itu juga menerima Saulus atau Paulus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari tembok kota ke dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Jadi artinya apa? Barnabas dan juga para murid Tuhan itu mengonfirmasi kerasulan Paulus dengan menerima Paulus bergabung bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan, Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Nah, lebih jauh, tidak hanya bahwa Ananias juga telah mengonfirmasi kerasulan Paulus, Barnabas menerima dia dalam persatuan dengan murid-murid Kristus yang lain, tapi lebih jauh, Soko Guru, pemimpinnya para rasul, itu menerima Paulus dan mengakui kerasulan Paulus dalam sekawan dan sekerja dengan penginjilan Kristus. Dalam hal ini kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Apa yang diperkatakan oleh Petrus mengenai Paulus? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul itu mengakui bahwa Paulus adalah orang yang diberikan hikmat oleh Kristus melalui pengajaran-pengajaran yang dia berikan kepada jemaat-jemaat pada masa itu. Jadi memang Paulus ini diakui sebagai rasul bukan hanya oleh Ananias yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk membaptiskan Paulus, diakui oleh Barnabas dan murid-murid yang lain, bahkan Petrus yang adalah pemimpin para murid juga mengakui kerasulan Paulus. Artinya, jadi kalau kita dipertanyakan kepada pertanyaan, mengapa saya harus percaya kepada Paulus? Mengapa saya harus percaya kepada Paulus yang adalah mantan penjahat? Karena Petrus yang adalah muridnya Tuhan Yesus, Barnabas dan juga para murid yang lain, dan juga Ananias juga mengakui kerasulan Paulus. Dan bukti dari semuanya ini sebagai penutup dari konten ini adalah bahwa ternyata Paulus ditemukan mati martir di Roma, di mana kepalanya dipenggal pada tahun 60-an Masehi. Hal ini membuktikan kalau memang Paulus tidak dapat dipercaya, mengapa ia memberikan dirinya mati demi penginjilannya kepada Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Paulus yang adalah mantan penjahat telah memberikan nyawanya demi Kristus. Artinya mengapa saya harus percaya kepada dia? Dia tidak mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dia telah mengorbankan nyawanya, rela mati martir demi Yesus Kristus. Apakah alasan bagi saya untuk tidak menerima dia? Sebab apakah yang lebih berharga pada manusia selain daripada nyawanya sendiri? Dan Rasul Paulus, oleh karena pelayanannya kepada Kristus, pertobatannya yang sejati, telah memberikan nyawanya dengan mati martir, kepalanya dipenggal demi nama Kristus. Hal inilah yang membuat kita harus percaya kepada Paulus. Dia telah diakui oleh Ananias, diakui oleh Barnabas, diakui oleh Petrus sendiri, dan bahkan puncaknya adalah dia memberikan nyawanya demi Kristus. Jadi apakah alasan yang cukup untuk kita untuk menolak Paulus? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Paulus telah berbuah, buah Paulus apa? Ia memberikan nyawanya demi Kristus. Dan lebih jauh, mengapa Alkitab kita banyak tulisan-tulisan Paulus? Jawabannya simpel. Karena dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 tadi kita telah baca bahwa memang
Paulus dikhususkan oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita dan penginjil kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah, mengapa Paulus banyak menulis surat kepada Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang di Tesalonika, di Galatia, di Efesus, karena memang Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus khusus untuk bangsa-bangsa lain. Dan Paulus menepati panggilan itu dengan menuliskan semua suratnya kepada jemaat-jemaat di luar Yahudi. Dan sekarang kita telah memegang surat itu yang kita kenal dengan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Tesalonika, Efesus, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa meskipun Paulus adalah seorang penjahat, ketika ia bertemu dengan Kristus, pertemuannya dengan Kristus membawa ia kepada pertobatan yang paling mendalam. Ia mengakui dosanya, kemudian ia memberikan dirinya dan rela mati demi Kristus. Artinya dari kisah Paulus ini, kita dapat belajar bahwa pertemuan dengan Kristus itu akan menuntun hidup kita kepada pertobatan, bahkan memberikan nyawa kita demi Kristus, sama seperti Paulus yang telah memberikan nyawanya demi Kristus. Paulus itu lebih baik daripada nabi yang tidak punya saksi dalam menerima wahyu. Jadi kalau Anda bisa menerima nabi yang tidak punya saksi dalam hal menerima wahyu, lalu apakah alasanmu untuk menolak Paulus? Kerasulan Paulus dikonfirmasi oleh 3 pihak, sedangkan kerasulan yang kamu katakan nabi, siapakah yang mengonfirmasi itu? Artinya standar ganda, standar yang kamu gunakan untuk memojokkan Paulus, kalau kamu gunakan untuk dirimu, itu akan lebih membuat kamu terlihat lebih rusak. Karena Paulus memang pilihan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan selalu memberkati. Ya, perkataan Paulus itu istilah perkataan Paulus itu kan itu mendominasi perjanjian baru ya, dan di open perkataan Paulus kepada surat-surat jemaat di Efesus, Filipi dan lain-lain itu kan semua perkataan Paulus. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus yang juga nabi. Nah, kita ngomongin masalah Paulus nih, there's something interesting nih. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Dia itu pembunuh, pendusta, semua dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Paulus gitu loh. Dilakukan oleh Paulus, terus satu hari, dan Paulus itu nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Ya, yang berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi ya. Tolong dipahami. Karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh misalnya orang berdosa. Kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja dia mengatakan hidupnya dulu tuh seperti apa. Parah sekali, terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah. Mungkin dia insyaf ya. Mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan, bagaimana Paulus tuh bisa bertobat? Siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evilish thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget. Berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat. Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya. Dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes.
Nah, ajaran Zeus dan Hermes ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan. Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok. Dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah, salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya. Dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus memang menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Sama kalau misalnya kita memberikan info ke orang. Saat info datang dari saya, narasumbernya, masuk ke Kang. Masuknya akan masih informasi yang pure. Tapi dari Kang ke mulut yang kedua, mungkin sudah ditambah dengan pemikiran. Nah, masuk lagi ke orang ketiga. Masuk ke orang ketiga, pemikiran udah beda nih. Mungkin narasumbernya cuma 50%. 50%-nya udah Kang dan orang ketiga tersebut. Di orang ketiga, ke khalayak umum, itu mungkin udah sisa 20% kalau masih ada. Kalau tidak, berarti kan di majority didominans oleh orang yang sudah menyerapnya. Nah, Paulus itu tuh orang ketiga yang sudah menerima informasi-informasinya. Dan belum tentu Paulus itu mendengar dari Yesus. Paulus juga bisa mendengar dari berita manapun juga. Dan again, surat-surat yang Paulus beritakan itu seperti surat-surat berita. Hanya pemberitaan kepada jemaat-jemaat. Bukan untuk seluruh dunia menyembah. Nah, konsep ini tuh yang di Kristen masih harus di-fix gitu. Cari tahu dulu. Jangan langsung diklaim bahwa, oh kita tidak percaya Yesus. Tidak. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus. Diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu, menulis peraturan sebanyak itu, mengatakan Yesus adalah Tuhan, tanpa membuktikan benar tidak Tuhan memang memilih Paulus. Kan begitu. Ini jadi kepercayaan orang ya. Orang mempercayai secara membabi buta, tanpa mengecek, tanpa menganalisa, dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, oh doktrinnya memang seperti ini. Saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediakan buku. Sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia semua itu kan hanya sebatas Google gitu. Hanya sebatas ngetik. Just type down gitu loh. Kita nggak perlu berdebat secara verbally atau gimana. Hanya perlu Anda berpikir, Anda baca sedikit, sisanya Anda bisa telusuri sendiri kebenarannya. Begitu. Berarti Jason mengikuti ajaran Yesus atau Paulus? Sebelumnya saya ikuti ajaran Paulus sih. Karena ya perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena mereka sama satu buku ya. Kalau Anda baca belakang terus Anda imani ya tetap saja kita ikuti Paulus. Kita ngaku aja fair to fair. Nah tapi itu yang mesti di open up kepada orang Kristen. Harus mengetahui bahwa kitab itu bukan turunan tangan Yesus. Karena memang bukan. Itu adalah kitab perkumpulan. Perkumpulan dari nabi-nabi yang menulisnya. Nah salah satu nabi yang paling parah menulisnya adalah kitab perjanjian baru. Begitu. Kalau masuk Islam itu ada kesamaan nggak sama ajaran-ajaran yang dalam Alkitab? Kita sujud. Ada sebenarnya. Contohnya ya bagian sujud ya, sujud kepada Tuhan saya saat kita berdoa itu sebenarnya sama. Ajarannya tetap sama kan, tetap kita harus berlutut, kita harus sujud. Terus kita cara menaikkan tangannya kan juga sama nih. Kan Allahu Akbar kan? Kita taruh di sini terus saat tangan. Sebenarnya ada diajarkan di Alkitab, tapi kan tidak dibukakan. Pas di gereja kenapa tidak dilakukan? Harusnya benar dong. Tapi di gereja biasa yang di copy paste jadi Allahu Akbarnya cuma copy paste ininya doang. Kan, tapi turun ke bawah enggak, sujudnya tidak. Tapi kan harusnya iya. Dan juga misalnya dahi kita menyentuh tanah untuk menyembah, untuk bersujud kepada penciptanya kita kan sebenarnya ada di Alkitab. Ada kan di Alkitab kan? Nah, jadi aneh kalau misalnya orang Kristen mengatakan, aduh kalian cara berdoanya ini banget, ribet banget ya. Katanya ribet banget, harus wudhu, harus mensucikan diri, baru boleh beribadah segala. Coba dicek, orang dulu mau ke bait suci seperti apa ribetnya.
Ke bait suci juga prosedurnya hampir menyerupai seperti kita sholat. Memang harus menyucikan diri terlebih dahulu, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada apapun, baru boleh menyembah Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sama kembaran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jemaat-jemaat atau Kristen suka mengatakan, aduh kita tuh beda banget, cara penyembahan kita beda dan apa yang beda. Toh cara kita sembah Tuhan saya sama kok. Tapi kan sekarang yang dilakukan di gereja sekarang tidak tertulis. Tidak tertulis misalnya ibadah gereja tuh pertama harus nyanyi, habis itu harus lompat-lompat, harus teriak-teriak, habis itu harus nyanyi lagi, terus harus doa lagi. Kan saya tidak seperti itu. Ibadah sebenarnya harusnya kita fokus kepada Allah, bukan fokus kepada tata cara peribadatan. Itu. Dan ada perintah pakai tudung nggak? Iya, ada menutupi kita punya tudung, menutupi itu. Kenapa kalau misalnya lebih bisa dilihat di Katolik ya? Karena ini lebih direpresentasikan oleh Katolik. Di Katolik coba lihat suster-suster. Lihat dari Bunda Maria deh, udah nggak usah Katolik ya. Bunda Maria itu ibu Yesus. Ini jangan disangka ya, jangan bilang Bunda Maria bukan ibu Yesus lagi nih. Ini kan ibu Yesus, Bunda Maria yang kita hormati karena sudah melahirkan juru selamat kita. Apa yang dipakai? Yang dipakainya juga kerudung, veils, right? Pakaiannya juga pakaian gamis yang menutup semuanya. Karena dulu juga sama, before married, before apa tuh tidak boleh melihatkan aurat sama sekali kan? Dan itu yang Bunda Maria lakukan. Pertanyaannya kenapa Kristen nggak copy paste gitu kepada jemaat-jemaatnya saat beribadah, saat apa itu memang harus mengikuti. Kenapa kita tidak mengikuti tatanan Bunda Maria? Karena kan sudah dilakukan. Tapi kan ditutup. Tidak diungkit, tidak dijadikan kewajiban khusus. Akhirnya sekarang beribadah ke gereja kan jujur kurang sopan ya. Secara ini kita tuh menyembah Tuhan, kita bukan ke mall gitu. Tapi kok Islam malah sekarang kayak udah kita singgah gereja dulu nanti baru ke mall. Jadi pakaiannya disamakan. Di mana proses kekhusyukannya sih lebih tepatnya ya. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau memang kita datang ke gereja itu fokusnya misalnya paling aman cari pacar atau cuma mau jalan-jalan atau ya dibanding saya di rumah mendingan saya ke gereja bisa ya cuci mata ya. Nah, itu kesalahannya. Peribadatan itu ibadah. Ibadah kita memang harus menyembah Allah. Setelah menyembah Allah terserah deh kalian mau ngapain, it's your business. Tapi saat peribadannya paling nggak dijagalah kekhusyukannya supaya doa kita tuh benar-benar didengar oleh Allah gitu loh. Ya masa iya kalian pakai sandal jepit, pakai ini, pakai short pants, pakai tank top segala terus dia berdoa gitu kan. Kayak di mana kesopanan santunannya kita? Kita terhadap elder saya kita ada sopan santun, tapi kepada Tuhan kenapa kita kurang ajar gitu. Begitu. Demikian pembahasan mengenai peran Rasul Paulus dalam kaitannya dengan ajaran Yesus yang disampaikan dalam diskusi antara Jesslyn Thea Lestari dan Elia Myron. Topik ini memang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian sejarah dan teologi Kristen. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendengarkan berbagai penjelasan dan memahami sudut pandang yang berbeda dengan sikap terbuka. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan mendorong diskusi yang sehat serta saling menghormati dalam memahami perbedaan keyakinan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan diskusi menarik seputar agama, sejarah, dan pencarian kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus belajar, tetap berpikir kritis, dan tetap saling menghargai.